Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Komunikasi Desain Pesan Pembelajaran akan menjelaskan tentang aplikasi AR dan VR dalam pembelajaran. simak video kita ya. Aplikasi pembelajaran realistis tertambah dan virtual. VR memungkinkan pengguna berinteraksi dengan lingkungan yang sepenuhnya imperatif. AR menghubungkan elemen virtual dengan dunia nyata untuk memudahkan berinteraksi secara terintegrasi. Penerapan utamanya sebagai alat pembelajaran untuk memberikan pengalaman secara praktis dan nyata. Jadi, teori pembelajaran pada VR dan AR yang pertama yaitu teori konstruktivisme, di mana teori ini berfokus pada bagaimana siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka berdasarkan interaksi dan pengalaman mereka di lingkungan. Nah, kenapa sih teori ini cocok pada VR dan AR? Karena teori ini dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyata. Yang kedua yaitu teori beban kognitif, di mana teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kapasitas terbatas dalam memproses suatu informasi, sehingga AR dan VR membantu menyajikan informasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Yang ketiga yaitu teori imersi, di mana teori ini menekankan pada perasaan dan imajinasi dalam lingkungan pembelajaran, sehingga siswa memungkinkan untuk dapat memahami dan mempelajari dengan mudah. Kelebihan AR dan VR. Pertama, meningkatkan keterlibatan siswa dengan lingkungan yang lebih interaktif dan relevan. Kedua, memungkinkan latihan praktis tanpa resiko nyata. Ketiga, mendukung pendidikan jarak jauh. Keempat, memberikan alternatif yang hemat biaya untuk beberapa pengalaman pembelajaran nyata. Kekurangan AR dan VR. Pertama, pembelajaran tergantung pada kualitas simulasi. Kedua, siswa atau pendidik memerlukan beberapa waktu untuk beradaptasi. Ketiga, tidak semua simulasi dirancang untuk pembelajaran. Beberapa lebih fokus pada hiburan. Keempat, biaya awal yang tinggi dan kebutuhan dukungan teknis dapat menjadi kendala. Contoh penerapan teknologi VR dan AR pada desain pesan instruksional. Yang pertama, pada bidang edukasi sekolah. Jadi pada bidang ini, teknologi VR dan AR berperan untuk membuat pembelajaran di sekolah menjadi lebih menarik. Contohnya, para guru bisa menggunakan aplikasi seperti Google Maps dan Google Cardboard untuk mengajak para siswanya mengunjungi tempat-tempat bersejarah melalui tur virtual. Selain itu, para guru juga bisa menggunakan platform seperti Nearpod, sehingga guru juga bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif melalui tur dan simulasi VR. Yang kedua, di bidang pelatihan militer. Jadi pada teknologi ini diterapkan pada simulasi medan perang. Jadi para tentara bisa melatih strategi perangnya melalui lingkungan virtual, sehingga para tentara tidak perlu takut resiko cedera, karena latihan tersebut lebih aman dan realistis. Yang ketiga, bidang pendidikan medis. Jadi, pada teknologi VR dan AR ini diterapkan pada sistem robot bedah seperti Da Vinci. Jadi, para dokter bisa melakukan operasi menjadi lebih presisi dengan visualisasi yang lebih baik. Dalam VR, siswa dapat menjelajahi tubuh manusia secara virtual untuk memahami anatomi secara aktif. Nah, dalam AR juga, siswa dapat mempelajari ekosistem dengan menempatkan elemen digital seperti hewan dan tumbuhan di dunia nyata. Dalam hal desain pesan instruksional, realitas virtual dan augmented
dapat menjadi alat yang dapat diterapkan dalam banyak aspek pendidikan dan pelatihan di dunia nyata, sehingga dapat membantu kita dalam pembelajaran dan pengalaman di dunia nyata.